dengan konsep apapun ya, tidak akan ada yang mengalahkan konsep rezeki dengan bahagiain orang tua, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Siraj semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki dan dimudahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya, amin ya robbal alamin. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua dan bagaimana keutamaannya. Ini semuanya dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walid, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, wa suhtullah fi suhtil walid, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Makna asli al-walid adalah ayah, tetapi di sini dimaknai dengan orang tua karena pengertian sebenarnya bukan hanya kepada ayah tetapi juga ibu. Dalam kitab Tanbihul Qaul oleh Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwa hadis ini berbunyi al-walidaini, kedua orang tua, bukan al-walid. Tetapi hadis yang menggunakan lafaz al-walidaini terdapat syak atau keraguan dari perawinya ya. Jadi ini hadis yang pertama tentang keutamaan berbakti kepada orang tua itu akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka apa yang kita panjatkan, doa-doa kita, cita-cita kita, insya Allah segera dikabulkan. Maka berbuat baik kepada orang tua adalah salah satu sumber rezeki juga ya. Makanya dalam Al-Quran, sedekah yang baik itu yang pertama adalah kepada orang tua. Yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, madza yunfikun, ya, apa yang diinfakkan oleh mereka? Maka jawab Rasulullah, qul falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah wahai Muhammad, falil walidaini, sedekah yang utama yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Jadi urutan sedekah sahabat sekalian itu khususnya ya kepada orang terdekat dulu. Pertama orang tua kita. Orang tua kita itu ibu dan bapak kita. Kedua kemudian wal akrobin, kerabat. Kemudian baru wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian wabni sabil dan ibnu sabil. Nah, urutan yang pertama itu orang tua, dan urutan yang kedua itu kerabat. Kerabat itu siapa? Ya kakak kita, bibi kita, adik kita, paman, itu kerabat yang terdekat dulu ya. Sedekah itu supaya apa? Nih kata Rasulullah, ridho Rabb fi ridhol walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan bencinya Allah atau murkanya Allah ada juga pada murkanya orang tua. Dulu dikisahkan sahabat sekalian, ini kisahnya viral ya zaman dahulu. Nah sekarang saya angkat kembali, namanya Alqamah. Nah sahabat Alqamah ya, ini seorang sahabat ya. Alqamah itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu terkenal paling rajin ibadah dan sodakohnya. Suatu ketika Alqamah pernah menyakiti hati orang tuanya secara tidak sengaja. Kejadiannya saat itu beliau sedang sholat sunnah. Lalu orang tuanya memanggil beliau, Alqamah, Alqamah, Alqamah. Hingga 3 kali panggilan, Alqamah tidak menjawab panggilan orang tuanya.
Kemudian ibunya Alqamah membatin dalam hati, wahai anakku yang dipanggil tidak menjawab panggilanku, saat nanti mau ajal maka ruhmu akan susah keluar dari jasadmu. Kata hati, kata batin ibunya, ya. Jadi ibunya membatin, kemudian berbicara sendiri dalam hatinya. Dan terjadilah saat Alqamah ajalnya tiba, ruhnya susah untuk keluar, hingga istrinya datang sowan ke Rasulullah SAW, istrinya Alqamah, dan menanyakan hal tersebut. Mengapa Alqamah yang rajin ibadah tapi ruhnya susah untuk keluar ketika ajal? Bahkan untuk mengucap syahadat 3 kali saja tidak bisa. Ternyata berdasarkan aduan dari tetangga, ya, ibunya Alqamah pernah tersakiti hatinya oleh Alqamah, dan ibunya hingga sekarang masih sakit hati karena kejadian yang lalu di mana Alqamah tidak mau menjawab panggilan orang tuanya. Sehingga Rasulullah menyuruh orang-orang untuk membakar Alqamah saja di hadapan ibunya. Karena ibunya tidak tega terhadap anaknya hendak dibakar, karena alasan dirinya belum memaafkan atas perilaku anaknya tersebut, akhirnya beliau memaafkan anaknya, dan Alqamah bisa menghadap Allah dengan tenang. Ya, seketika bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa tenang, kemudian ruhnya keluar dengan cepat. Nah, sehingga disarankan, ya sahabat sekalian, jika kita sedang sholat sunnah kemudian orang tua kita memanggil, baiknya kita batalkan saja sholatnya untuk menjawab panggilan orang tua. Namun jika itu sholat wajib, maka sebaiknya melanjutkan sholat wajib, ya, dengan mempercepat gerakan sholat untuk menjaga hati orang tua. Jangan sampai kejadian orang tua seperti cerita Alqamah, ya, sampai mendoakan yang tidak baik kepada kita. Setelah sholat fardu atau wajib, barulah kita segera menjawab atau mendatangi orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada ayah-ayahmu, kepada ayah-ayahmu, dan juga kepada ibumu, maka kelak anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi timbal balik nih, kayak hukum alam. Kalau kita dulu berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak, maka secara otomatis anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Jadi nanti kalau kita punya anak, anaknya soleh, soleha, ya, nurut sama kita, karena dulunya kita nurut sama orang tua. Wa'ifu ta'ifa nisa'ukum, dan jagalah diri kalian dari zina dengan wanita, maka wanita-wanita kalian akan menjaga diri dari zina dengan laki-laki. Nah, para suami harus menjaga diri dari perbuatan zina, karena itu akan menjadikan wanita-wanita kita siapa? Istri kita, anak perempuan kita, ya, akan menjaga diri juga. Ya, semoga Allah mengampunilah dosa-dosa kita, ya, yang dahulu-dahulu. Semoga kita segera bertaubat. Kalau memang dulu pernah melakukan, semoga Allah mengampuni dan Allah menjadikan istri kita istri yang soleha, menjadikan anak kita anak yang soleha. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, man asbaha walahu abawani radiyani anhu au ahaduhuma futihas lahu abwabul jannah. Barang siapa di waktu pagi dan baginya kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya ridho kepadanya. Ridho kepadanya, artinya ridho berarti tidak ada kebencian, ya, senang, bahagia gitu, lihat kita punya anak, sebagai anaknya itu senang gitu, ridho, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Nah, makanya kalau sedekah, misal pagi-pagi, ya, sedekah subuh, harusnya datangi aja orang tua kita, apalagi orang tua kita ya sudah sepuh, ya, sudah tidak mampu untuk mencari rezeki. Datangi orang tua kita,
Kemudian berilah kepada mereka sedekah setiap pagi, setiap subuh, berapapun, mau 10.000, 20.000, jangan malu-malu. Biasanya yang menghalangi kita untuk sedekah sedikit adalah nafsu kita. Duh, malu ya gitu. Orang tua kita nanti dianggapnya menyepelekan lah, apalah, masa ngasihnya sedikit. Tapi kan pada akhirnya sedikit kagak, gede kagak. Orang tua itu tidak mau dikasih anaknya, tapi ketika anaknya ngasih, berapapun senengnya luar biasa. Boleh dicoba. Saya pernah coba ya teman-teman sekalian. Padahal cuma 10.000 ngasih ke orang tua. Ya, waktu itu bapak ya. Karena Umi ini udah meninggal, ngasih ke bapak 10.000 pagi-pagi nih Pak untuk beli wuduk. Nangis. Karena terharu anaknya kok ingat kepada orang tuanya. Bukan masalah nominalnya, tapi perhatiannya itu, teman-teman sekalian. Maka nangisnya orang tua, disitulah turun rahmat Allah, ridhonya Allah. Maka kalau ingin sukses, bahagiakan orang tua, senengin orang tua. Apa keinginan orang tua atau kesenangan orang tua, keluarkan, datangkan, belikan. Ya, senangnya martabak, beliin martabak. Senangnya misalkan nasi uduk, ya ada jengkolnya, belikan, biar seneng gitu. Pagi-pagi itu kalau orang tua kita ridho, maka dibukakan pintu-pintu surga. Masya Allah ya. Ini ada di dalam kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi sebaliknya, waman amsa walahu abawan sakhitani alaih, dan barang siapa di waktu sore dan baginya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya murka kepadanya, apa yang terjadi? Futihat lahu abwabu jahannam, akan dibukakan bagi dia pintu-pintu neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pagi hari orang tua ridho, surga dibukakan pintunya. Sore hari bikin kesel orang tua, dibukakan pintu neraka. Seri jadinya, draw ya. Tadinya mau dapat rezeki jadi enggak, gara-gara orang tua kita murka. Maka jaga tuh hati orang tua kita. Kalau masih ada ya, kalau masih ada orang tua kita, bahagialah, berbahagialah bagi seorang anak yang orang tuanya masih ada. Masih ada kesempatan untuk mengundang ridhonya Allah melalui orang tua kita. Jalan kesuksesan yang paling cepat itu adalah bahagiain orang tua. Dengan konsep apapun ya, tidak akan ada yang mengalahkan konsep rezeki dengan bahagiain orang tua. Nggak ada. Kalau ada orang tua ya, kalau bisa ya datang setiap hari, cium tangannya, kalau bisa sujud pada orang tua walaupun sudah berkeluarga. Ya, makanya punya istri atau punya keluarga itu harus selaras ya, harus baik juga sama orang tua kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kunta fis salati fada'aka abuka fajibhu." Jika kamu dalam keadaan salat kemudian ayahmu memanggilmu, maka jawablah dia. Wa in da'atska umuka fajibha, dan jika ibumu memanggilmu maka jawablah dia. Maksudnya sholat di sini kata Imam Nawawi Al-Bantani adalah sholat sunnah, karena sunnah menjawab panggilan orang tua itu lebih wajib daripada sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya fardu, dipercepat sholatnya dan segera mendatangi orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ini ancaman bagi orang yang suka menyakiti perasaan orang tua. Man adza walidaih, barang siapa menyakiti kedua orang tuanya, au adza ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, mau ibunya mau bapaknya, yadkhulun nar, maka dia akan masuk neraka kelak di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia, neraka dunia itu udah berasa. Rezekinya sempit, kehidupannya tidak berkembang ya, selalu susah karena selalu menyakiti kedua orang tua.
Jangankan menyakiti ya teman-teman sekalian. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bayangkan di sini kalimat ayat ini antara menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah dan dengan berbuat baik kepada orang tua itu disandingkan. Menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua disandingkan di ayat itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahkan dari ayat ini terusannya, wala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tuamu kata-kata uff. Uff itu bahasa Arab, bahasa kitanya nah gitu. Kalau disuruh atau leh, begitu ya, atau apaan sih, bentak orang tua, masya Allah, itu akan menyakiti perasaan mereka. Maka kata Nabi, man adza walidayhi aw adza ahadahuma yadkhulun nar. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka dia akan masuk neraka. Neraka kelak di akhirat sudah menunggu, di dunia sudah berasa nerakanya. Coba aja rasain ya, kalau kita sering menyakiti perasaan orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, punya anaknya juga akan menjadi anak yang membangkang kepada dianya dan juga akan sempit rezekinya. Ini catatan ya, untuk apa? Untuk agar kita menjadi berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hikayatun anillahi ta'ala, sebuah hikayat dari Allah yang maha luhur, dari hadis qudsi, kul lil bari, katakanlah kepada orang yang berbuat baik, liwalidayhi, kepada orang tuanya, i'mal masyita fa innallaha yaghfiru laka, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki karena sesungguhnya Allah mengampunimu. Nih, berarti keutamaan yang kedua yang selanjutnya, kalau kita berbuat baik kepada orang tua menjadi jalan diampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, maka doa-doa kita akan segera terkabul, hajat kita segera terkabul. Ini salah satu jalan tol untuk menjemput cita-citamu, jalan tol, jalan tercepat untuk menjemput semua impian-impianmu. Birrul walidaini kafaratun lil kabair, kata Rasulullah, berbuat baik kepada orang tua adalah pelebur dari dosa-dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, man wada'a ta'aman thayyiban, barang siapa yang meletakkan makanan yang enak di dalam rumahnya, ya fi baitihi, di dalam rumahnya, wa akalahu, dan dia memakannya, duna walidayhi, tanpa kedua orang tuanya. Nah, anaknya nih makan enak di rumahnya tanpa kedua orang tuanya. Makanannya enak, ada sop, ada pete, sambal, ada bakar ayam, bakar entok, ya bakar bebek, ya, semuanya dibakar. Makanannya enak, ada sate. Nggak mau manggil orang tuanya untuk datang ke rumahnya. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Ahramahullahu ta'ala ladzidza ta'amil jannah. Maka Allah yang maha luhur mengharamkan lezatnya makanan surga baginya. Allah akan mengharamkan makanan yang enak di surga untuk orang yang makan enak sendirian tanpa orang tua. Makanya kalau dapat rezeki nih, punya makanan, kirim orang tua. Ya, kalau kita habis bepergian, ya punya oleh-oleh, kirim orang tua. Harus orang tua didahulukan. Rasulullah SAW bersabda, man bata syab'ana
rayyana wa ahadu walidayhi ji'anun aw asyanun. Barang siapa yang bermalam tidur dalam keadaan kenyang lagi segar, sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya dalam keadaan lapar dan haus, hasyarahullahu yaumal qiyamati ji'anan wa asyana, maka Allah akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus. Walam yastahyillahu min azabihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan malu untuk menyiksanya di hari kiamat. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi, barang siapa yang mengangkat tangannya untuk memukul salah satu dari kedua orang tuanya. Ada anak nih, geblak nih anaknya nih, ya, mau mukul orang tuanya, udah mengangkat tangan nih, gullat yaduhu yaumal qiyamah, maka tangannya dibelenggu di hari kiamat, ya, ila unuqihi maslulatan, sampai lehernya dalam keadaan lumpuh. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in darabahuma, dan jika dia memukul keduanya bagaimana siksanya? Ini baru ngangkat doang nih, belum jadi mukul, nggak jadi mukul, baru ngangkat mau mukul orang tua, lumpuh, ya, dibelenggu leher dan kedua tangannya. Tuqta'u yaduhu qabla ayyajuza 'ala sirat, tangannya akan dipotong sebelum dia melewati sirat. Wa tadribuhul malaika, dan para malaikat akan memukulinya. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah keterangan-keterangan dari Tanqihul Qaul. Pertama, keutamaannya. Kedua adalah siksaannya. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka jalan suksesnya terbuka lebar. Barang siapa yang mendoakan orang tuanya, bagi orang tuanya yang sudah tidak ada di dunia, sering menziarahi, sering mendoakan, maka keberkahan hidupnya akan terbuka lebar. Pertolongan-pertolongan Allah akan datang dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, ketika orang tuanya masih ada, selalu menyakiti, bahkan hendak memukul dan sebagainya, maka kehidupan dunianya merasa disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan siksa yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Oleh karenanya, berbahagialah bagi sahabat sekalian yang masih punya orang tua, dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan bagi yang sudah tidak ada orang tuanya, sudah meninggal dunia, doakanlah dan sering-seringlah menziarahi makamnya. Demikian, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk sahabat Kang Siraj yang super duper, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, di-share, di-komen, di-like, dan di-subscribe, ya, di-subscribe. Karena subscribe itu adalah sedekah tidak bayar, ya. Anda sedekah subscribe, insya Allah akan berpahala. Anda men-share video ini kepada orang lain, ke teman, ke keluarga, insya Allah Anda dapat pahala. Anda like video ini, insya Allah Anda akan dapat pahala, karena video ini adalah video untuk menjaga atau mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbuat baik kepada orang tua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.